Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Jangan katakan bahwa Tuhan itu Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Dan bersama dengan Tuhan, kita tentu menjadi pemenang-pemenangnya. Dan saya mau katakan kepada kita, jangan pernah lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan saya mengucapkan selamat malam bagi kita. Kiranya kita rehat bersama dengan firman, dan kita izinkan hati kita rileks sejenak, pikiran kita rileks sejenak untuk mendengarkan firman Allah. Puji nama Tuhan. Dan firman Allah akan saya ambil dalam Mazmur 1 dan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kiranya firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dikuasai oleh firman itu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah adalah 1 dan 3 dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Haleluya. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, senantiasa menikmati segala kebaikan Tuhan, senantiasa menikmati segala pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tema kita adalah hidup dalam rasa aman di dalam Tuhan. Haleluya. Kalau kita mau rasa aman dalam Tuhan, kita harus betul-betul hidup bersama dengan Dia. Kita harus menjaga kekudusan ini. Kita harus menjaga kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus turut Tuhan. Kita harus ikut Tuhan, supaya damai Tuhan itu ada dalam hati kita. Kita memasuki hari-hari kita dengan penuh kemenangan, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, sebagaimana Tuhan katakan, hidup dalam rasa aman dalam Tuhan, menurut dari Alkitab yang kita baca tadi. Why? Mengapa? Karena ada provision Allah, pemeliharaan Allah. Jadi ada persediaan Allah yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan itu sebabnya dia berkata, Tuhan Allah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan pertolongan, takkan kekurangan kasih sayang, tidak akan kekurangan apapun yang kita butuhkan. Karena Dia sudah mempersiapkan perbekalan itu bagi kita. Dia sudah menyediakan segala persediaan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kita tenang bersama dengan Allah. Bukan berarti tidak perlu bekerja, bukan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa semua kebaikan itu datang dari Tuhan, seharusnya kita harus datang kepada Dia, supaya dalam ketidaktenangan kita menjadi tenang gitu. Kan ada orang nggak tenang, terus kemudian kemana dia pergi? Ada yang ke gunung seperti saya, kalau sudah tapi saya ke gunung atau ke laut, di sana saya berdoa gitu loh. Kalau ke laut misalnya, wah betapa luasnya samudra ini Tuhan, kecil sekali masalah saya. Kalau saya ke gunung, saya juga berdoa di sana. Kalau sudah tingkat stres yang tinggi, saya juga berdoa ke sana. Dan saya bilang, oh indah sekali gunung itu. Melihat ke lembah-lembah yang begitu. Kecil, pulang dari situ segar kembali. Kenapa? Ada sesuatu pengalaman bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, memelihara begitu luar biasa. Apalagi kita ciptaannya yang sangat berharga. Yang kedua, kata firman Allah, Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Wow, menyegarkan jiwa kita, menuntun kita kepada jalan yang benar. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ada orang menuntun kepada kesesatan. Ada orang menuntun kepada hal-hal yang tidak benar. Untuk diajak berperang, untuk menyakiti orang lain, untuk diajak melakukan kekerasan, untuk diajak menutup gereja, untuk diajak menghancurkan gereja. Itu ajaran apa? Diajak untuk membunuh, diajak untuk menyakiti, seperti yang terjadi di Nigeria sana itu, yang baru terjadi di bulan Natal itu. Ada orang diajak hanya untuk menyakiti orang, menyakiti sesama, menyakiti sesama anak bangsa. Enggak gendeng, enggak edan. Tapi begitulah kalau setan yang menguasai. Tapi Tuhan, kalau Tuhan menguasai, kan sudah saya katakan, rasa aman hanya ada pada Tuhan. Hanya dekat Allah saja
aku tenang. Jadi kalau mau tenang, aman, hanya dekat Allah saja. Jadi kita akan menikmati segala yang indah, segala yang manis, segala yang baik. Dan kita dituntun kepada jalannya supaya apa? Kebaikan Tuhan itu terus-menerus datang kepada kita. Terus-menerus datang. Sehingga rasa aman itu terus-menerus ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita. Kalaupun ada sesaat godaan, kita akan dapat mengalahkan. Karena apa? Jaminan Tuhan itu jauh lebih berharga dari segala tipu daya yang ada ini. Jangan biarkan tipu daya dunia, jangan biarkan tipu daya kekayaan, jangan biarkan tipu daya iblis untuk menghancurkan iman kita, sehingga mengambil rasa tenang kita, rasa nyaman kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita hanya memiliki rasa aman apabila kita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga dikatakan ada perlindungan Allah. Wow. Jadi kalau ada perlindungan Allah, gak perlu takutlah menghadapi hidup ini ya. Ya mungkin ada seperti itu. Ya pedang di sini, saya sudah pernah pedang ada di sini, pisau di perut saya, udah pernah saya alami, dimaki, diludah, dicaci, difitnah. Ya sudahlah, itu kan Alkitab. Alkitabiah itu. Kita tidak akan lebih diukur dari guru kita. Guru kita sampai mati di kayu salib. Saya belum. Tapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita. Biarkan Tuhan menolong kita, biarkan Tuhan mencintai kita. Dan dikatakan demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan dari orang yang terinjak. Jadi kalau engkau merasa terinjak, teraniaya, tersiksa, Tuhan tempat-tempatmu perlindungan. Datang di sana, nangis di sana. Wow. Ya, ketika saya diteror tahun 93, waduh, tahun-tahun teror yang sangat menakutkan. Kadangkala, tapi apalagi tempat saya itu masih sepi. Ya. Tahun 93 di pulau ini. Jadi teror, orang menteror saya. Tapi karena saya ingat ayat ini bahwa perlindungan itu saya masih ingat dalam dalam Ulangan 33 ayat 27 itu. Tuhan adalah tempat perlindungan yang abadi. Itu saya dapat ayat itu di Surabaya. Jadi ketika saya mengalami teror itu enggak takut. Justru orang itu yang kok Pak Pendeta ini nggak ada takutnya sih, kemana-mana tetap saya olahraga, tetap saya melakukan aktivitas saya tetap pulang malam hari, padahal sepi. Itu di Gatep waktu itu sepi, tapi karena kita bersama dengan Tuhan, enjoy saja. Kata firman Allah, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang terbaik, yang memberikan yang terbaik bagi kita, supaya kita menikmati yang terbaik dari Dia. Jadi kalau engkau mau menikmati hidup rasa aman, hanya ada dalam Tuhan, tidak ada dalam siapapun. Tidak ada dalam siapapun, tidak ada dalam siapapun, tidak ada dalam siapapun. Tidak dalam kekayaan, tidak dalam bisnis, tidak dalam persahabatan dengan para pejabat dan para penguasa, tidak. Hanya ada pada Yesus. Karena Dia yang mampu memelihara engkau, menuntun engkau, dan melindungi engkau. Dan kalau engkau dalam pemeliharaannya, dalam tuntunannya, dalam pemeliharaannya, dalam perlindungannya, kau akan menikmati rasa aman sejati yang sesungguhnya. Sekalipun di tengah teror, kita nggak akan pernah takut. Karena apa? Ada Tuhan yang memberikan rasa nyaman dalam hidup kita. Doa dan harapan saya di 2024 ini, kita terus memasukinya bersama dengan Tuhan, sehingga rasa aman membawa kita kepada hasil yang jauh lebih baik. Kita bisa bekerja dengan baik, berpikir lebih baik, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Tuhan terus memberikan kami pemeliharaan yang begitu luar biasa, tuntunan dan perlindungan dari Bapa di surga terus sepanjang hidup kami. Kalau engkau sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit, dan satu arahkan kepada Tuhan. Kita bersepakat bahwa Padokratus itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berada dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia tetap bisa menyembuhkan engkau. Dia tidak pernah mengenal jarak ataupun ruang.
ataupun jalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang mereka taruh di tempat yang sakit. Tuhan menolong mereka supaya kesembuhan dari Tuhan datang kepada mereka. Apapun sakit penyakit mereka, Kau ampuni mereka, Kau sembuhkan mereka. Segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit mereka Kau sembuh dalam nama Yesus, oleh kuasa Yesus. Dan katakan sepatah kata pada mereka, Tuhan, Engkau sembuh oleh kuasa-Ku, oleh Yesus Kristus. Terima kasih buat kesembuhan yang Kau berikan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kalau engkau mengalami pertolongan Tuhan, jangan malu untuk komen atau share di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya betul-betul rasa aman dari Tuhan ada dalam hidup setiap kita. Mantap, mantap, mantap.